Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Pada video ini kita akan bercerita atau membacakan sebuah kisah, sebuah tarikh, sebuah perjalanan hidup atau sebuah kisah seorang aulia Allah yang mana beliau ini adalah seorang pendiri tarekat Sadzaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarekat Sadzaliyah yang pendirinya dinisbatkan kepada Imam Abul Qasim, kepada Imam Abul Hasan Ali As-Sadzali Al-Hasni. As-Sadzali merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Hasan bin Ali bin Abu Talib. Nama lengkapnya adalah Imam Abul Hasan Ali As-Sadzali, putra dari Abdullah, putra Abdul Jabbar bin Tamim bin Hormuz bin Hatim bin Qudai bin Yusuf bin Yusya bin Wirid bin Abi Bathal Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris bin Umar bin Idris ibnu Abdillah bin Hasan Al-Mutsana bin Said Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ibnu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadzali tumbuh dewasa di desanya dan sibuk dalam menuntut ilmu agama sampai memahaminya. Kemudian meneliti ilmu tasawuf dengan sungguh-sungguh sehingga ia muncul dan kabarnya terdengar sampai ke daerah lain. Begitu hebatnya jika ia bepergian dan menaiki kendaraan, maka para pengikutnya mengelilinginya, mulai orang-orang sufi sampai para pembesar. Di atas kendaraannya dikibarkan bendera dan tabuhan genderang yang mengiringi perjalanannya. Di antara rombongan ada yang berseru, "Barang siapa yang ingin bertemu Wali Kutub Gaus, maka inilah Imam As-Sadzali." Imam As-Sadzali memperoleh mandat ijazah tasawuf dari seorang guru. Yang pertama dari Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abu Al-Hasan Ali, yang dikenal dengan nama Ibnu Harizmi, yang dikenal dengan nama Ibnu Harazim. Yang kedua dari Abdullah Abdussalam
bin Mai bin Masyisi, yang merupakan seorang guru yang sangat disegani. Abdullah Abdussalam bin Mai bin Masyisi berguru pada Abdurrahman Al-Hasani Al-Madani Al-Attar Az-Zayyad, dari Taqiyuddin Al-Fuqair, dari Fakhruddin, dari Nuruddin, dari Tajuddin, dari Syamsuddin, dari Zainuddin Al-Quzwaini, dari Abi Ishaq Ibrahim Al-Bisri, dari Abi Al-Qasim Ahmad Al-Marwani, dari Sa'id, dari Abi Muhammad, dari Abu Muhammad, dari Al-Quzwaini, dari Abi Muhammad Jabir, dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam As-Sajali juga memiliki sanad yang lain dari Abdussalam bin Masyisi, dari Abdurrahman Al-Madani Az-Zayyad, dari Su'aib Abu Madyan, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari Sa'id Al-Mubarak, dari Hasan Ali, dari Yusuf, dari Abdul Faraj At-Turtusi, dari Abu Al-Fadl Abdul Wahab At-Tamimi, dari Abi Jahdar As-Sibli, dari Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencapai makam Al-Fardaniyah, yang merupakan suatu makam yang dalam satu masa itu tidak boleh ada dua orang yang mendudukinya di dunia. Hal tersebut telah disepakati oleh orang-orang di masanya. Ia diperintah di depan para wali besar untuk mengatakan, "Kakiku di atas kening semua wali." Ia mengatakan kata-kata tersebut tanpa disertai dengan rasa sombong sedikit pun. Suatu ketika ia ditanya siapa gurunya. Ia menjawab, "Dulu guruku adalah Abdussalam bin Mai bin Masyisi. Sekarang aku menimba ilmu dari 10 macam samudra, yaitu 5 samudra di langit dan 5 samudra yang ada di bumi." 5 samudra yang ada di langit yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan Roh. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan Roh. Sedangkan 5 samudra dari bumi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama besar di masa itu sama-sama mengaji kepada Imam As-Sajali, seperti Ijazuddin Ibnu Abdissalam, Taqiyuddin Ibnu Daqiqi Al-Id, Abdul Azim Al-Munziri, Ibnu Salah, Ibnu Al-Hajib, Jamaluddin Usfur, Nabihuddin bin Auf. Mereka ini adalah ulama besar yang mendunia pada masa itu.
Imam As-Sajali berkata, demi Allah, sekiranya pandanganku terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhalang meski hanya sekejap saja, pastilah aku anggap diriku bukan termasuk orang Islam. Di antara karamahnya adalah bahwa ada sebagian ulama yang mengkritik Hizib al-Bahar. Ia menjawab, demi Allah, aku menulis hizib tersebut langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huruf demi huruf. Ia juga berkata, sekiranya tidak takut bertentangan dengan syariat, tentu aku akan menceritakan sesuatu yang akan terjadi esok lusa sampai hari kiamat. Ia juga berkata, ilmu di hati itu sama dengan dirham dan dinar di tangan. Kadang bermanfaat bagimu, kadang menimbulkan bahaya. Abu al-Abbas al-Mursi mengisahkan, suatu malam aku pernah bersama Imam As-Sajali di desa Kairawan pada malam 27 malam di malam Ramadan. Ia berangkat ke masjid Jami' bersamaku. Ketika masuk masjid, ia langsung melaksanakan sholat. Tiba-tiba aku melihat para wali mengurumuninya, laksana lalat mengurumuni madu. Ketika subuh, kami keluar dari masjid. Lalu ia berkata, tadi malam adalah malam Lailatul Qadar. Imamuddin Qudhi mengisahkan, ada seorang perempuan dari Iskandaria yang semasa hidupnya banyak melakukan dosa. Perempuan tersebut telah meninggal dunia. Pada suatu hari, ada seorang bermimpi melihatnya dalam keadaan baik-baik saja. Perempuan itu ditanya, bagaimana keadaanmu? Perempuan itu menjawab, Imam As-Sajali sekarang telah wafat dan dikebumikan di Humaysarah, Mesir. Allah mengampuni semua orang yang meninggal di dunia ini dari timur sampai ke barat karena mendapat keberkahan Imam As-Sajali, dan aku termasuk orang yang diampuni Allah karena keberkahannya. Mimpi tersebut terjadi ketika Imamuddin Qadhi menunaikan ibadah haji. Karena jemaah haji datang, mereka memberi kabar mengenai wafatnya Imam As-Sajali. Ternyata kejadian dalam mimpi tersebut sesuai dengan tanggal wafatnya Imam As-Sajali yang wafat pada bulan Syawal tahun 656 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk mengkaji lagi tentang keislaman kita dari syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.